Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya dalam kanal on air podcast KPKNL Purwakarta. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kepala KPKNL Purwakarta yang baru, Ibu Harmani Sri Mumpuni, biasa disapa Ibu Hani. Beliau sebagai Kepala KPKNL Purwakarta sejak September tahun 2024. Sebelumnya beliau sebagai Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPB DKI Jakarta. Nah, untuk lebih mengenal beliau, mungkin kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Selamat pagi Mbak Ratna, selamat pagi dan salam sehat. Kita semua juga kepada para pengguna layanan KPKNL Purwakarta, juga pemirsa setia dari kanal Baraya KPKNL Purwakarta. Salam sehat selalu. Iya Ibu, alhamdulillah di edisi perdana ini Ibu mengawali tahun 2025 dengan semangat baru. Ibu Hani sebagai role model KPKNL Purwakarta, tentunya kita tidak bosan-bosannya Ibu untuk membahas tentang integritas, di mana integritas ini merupakan nilai Kementerian Keuangan yang selalu disampaikan oleh Ibu Menteri maupun Bapak Dirjen. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang integritas itu sendiri Ibu? Ya, baik Mbak Rana. Tolak dan lapor gratifikasi itu merupakan tema yang diusung sejak tahun 2024 ya Mbak Rana. Kemudian bahwa integritas itu sendiri merupakan salah satu core value, nilai dari Kementerian Keuangan yang tentunya harus dimiliki oleh setiap insan pegawai di Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan baik itu di sektor layanan ya, terutama layanan publik seperti itu ya. Itu sangat dipentingkan adanya integritas itu sendiri, karena bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan. Ya, integritas itu bukan hanya soal tapi bagaimana menjaga ya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang bersih dan juga transparan. Nah, di situ ya. Dan setiap tanda tangan yang tergores itu merupakan janji kita untuk bagaimana kita bisa menjaga akuntabilitas, transparansi, dan juga kita konsisten di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti itu Mbak Ratna. Dan ini kemarin di tanggal 20 Januari 2025 ini kami seluruh pegawai KPKNL Purwakarta, yaitu ASN maupun BPNPN, itu kami sudah menandatangani fakta integritas. Ya, fakta integritas seluruhnya kami sudah menandatangani sebagai ikrar kami untuk menghindari adanya praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme maupun komitmen kami untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian juga bahwa kita berjanji untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan jujur dan juga transparan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat. Jadi marilah kita bersama-sama untuk membangun anti korupsi. Kita tolak semua bentuk gratifikasi dan juga kita laporkan apabila kita melihat ataupun mengetahui adanya mungkin tindakan-tindakan yang mencurigakan gitu ya, ataupun juga kejadian ataupun tindakan fraud seperti itu ya. Kita tetap tolak karena Indonesia yang bersih itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, luar biasa Ibu tentang integritas, kita harus tolak dan laporkan gratifikasi ya Ibu. Nah, untuk implementasinya sendiri Bu, untuk insan Kemenkeu itu baik ketika kita melaksanakan tugas maupun non kedinas itu bagaimana ya Bu ya? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya Mbak, bahwa sesuai dengan KMK nomor 312 tahun 2011 itu tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan, bahwa integritas itu adalah merupakan bagaimana kita berpikir, kita berkata, kita berperilaku dan juga bertindak dengan baik dan benar. Seperti itu ya.
Kemudian juga di dalam ketentuan itu juga ya, di dalam integritas itu ada nilai-nilai perilaku utama, Mbak. Perilaku utama, selain itu juga ada kode etik dan juga kode perilaku ya. Dimana untuk perilaku utama itu bahwa kita harus berkata dengan jujur, tulus, dan juga kita tidak melakukan tindakan yang tercela. Nah, untuk kode etik ya, kode etik dan juga kode perilaku itu sebenarnya banyak, karena ada 16 lah gitu. Tapi ya di antaranya bahwa kita harus selalu menjaga citra martabat ya Kementerian Keuangan dimanapun di berbagai forum, baik itu forum dalam negeri maupun luar negeri, formal ataupun informal seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana kita menghindari adanya benturan kepentingan, kemudian bagaimana kita bijak dalam bermedsos seperti itu ya. Banyak, itu ada sekitar 16 ya, itu saya yakin juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga pasti sudah menjiwai apa itu kode etik dan juga kode perilaku dari Kementerian Keuangan ya, seperti itu. Kemudian juga di dalam implementasinya memang integritas ini merupakan fundamental ya, hal yang mendasar sekali yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ataupun insan dari Kementerian Keuangan itu sendiri ya. Di mana transparansi, keterbukaan itu sangat penting gitu untuk kita bisa saling mendukung, saling bekerja sama ya untuk mencapai mencapai target yang terbaik ataupun menciptakan kondisi atau kantor yang lebih bersih dan juga transparan, yang tentunya itu akan berdampak pada kantor yang sehat dan membawa kita kepercayaan masyarakat pengguna jasa yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita semakin kuat dan bisa kita pertahankan untuk itu. Nah, dalam implementasinya itu sendiri, misalnya ini, salah satunya tadi juga adanya keterbukaan informasi ya Mbak ya, keterbukaan informasi. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa integritas itu tidak kita jalankan dengan baik ketika informasi yang relevan itu untuk kita sampaikan, tapi kemudian tidak kita sampaikan, sehingga itu tidak hanya mempengaruhi kinerja ya, kalau kinerja, tapi juga kepercayaan dari masyarakat tentunya seperti itu ya. Jadi perlu untuk kita tetap terus saling mengingatkan ya kan, juga selain itu juga saling menguatkan untuk menjaga integritas itu agar tetap selalu kita jaga. Ini tuh ya Mbak ya. Ya, kita harus senantiasa menjaga integritas Betul. dimanapun kita berada ya Bu ya. Betul. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri kan ada sistem pengendalian terkait integritas ini ya Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang sistem pengendalian terkait integritas di Kementerian Keuangan ini Bu? Ya, Mbak Ratna. Untuk sistem pengendalian intern terintegrasi ya, itu di Kementerian Keuangan itu sudah ada Mbak, sistem itu ya. Itu diatur di dalam KMK, Keputusan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2024 tentang sistem pengendalian intern yang terintegrasi, dan juga diatur di dalam petunjuk pelaksanaannya ya, petunjuk pelaksanaannya di dalam KMK 1 tahun 2025. Nah, ini adalah upaya untuk bisa membangun early warning system, Mbak. Early warning system yang lebih efektif untuk menjaga resiko dari reputasi dan juga mengoptimalkan capaian kinerja kita ya, capaian kinerja organisasi tentunya ya di situ. Kementerian Keuangan itu gitu. Namun demikian memang semua itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Meskipun sekarang ini mungkin sudah zaman semua digitalisasi aplikasi, kita alhamdulillah seperti Kementerian Keuangan sudah sangat bagus, baik juga di dalam transformasi IT pun juga sudah didukung dengan aplikasi yang sangat baik ya, untuk meminimalkan terjadinya fraud dan lain sebagainya. Namun semua itu kembali kepada pribadi dan SDM-nya gitu ya.
kalau SDM itu sendiri maksudnya belum terbangun dengan baik, integritas yang baik, ya tentunya akan peluang-peluang itu selalu ada gitu Mbak. Bahwa dari sistem yang sudah bagus pun itu tetap akan ada peluang untuk melakukan fraud gitu ya. Dan itu tergantung dari kitanya gitu. Kitanya akan seperti apa. Kalau kemudian kita sudah terbangun integritas yang kuat gitu, tentunya semua pekerjaan akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga masyarakat, trust dari masyarakat itu akan semakin meningkat, yang tentunya itu mendukung bahwa organisasi kita akan semakin berkembang dan semakin baik ya Mbak ya. Untuk integritas kita sendiri di KPKNL Purwakarta, alhamdulillah sudah sangat baik, sudah terbentuk dengan sangat baik. Kita sudah saling untuk tadi mengingatkan dan juga menguatkan untuk bisa mencapai ataupun berkontribusi yang terbaik pada organisasi maupun pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Ya, seperti itu Mbak. Ya, luar biasa Ibu. Untuk sarana pengaduan sendiri di KPKNL Purwakarta pada khususnya bagaimana Ibu? Ya, untuk saluran pengaduan sudah tersedia, baik itu di Kemenq ya. Di Kemenq itu adalah di wise.kemenq.go.id. Kemudian juga ada span lapor di situ ya. Dan untuk di WhatsApp juga bisa melalui WhatsApp ataupun di APT KPKNL Purwakarta ya, yang berada di Jalan Siliwangi nomor 9 Purwakarta. Oh iya siap Bu. Nah, kita sistem sudah bagus ya Bu ya. Insya Allah integritas di KPKNL Purwakarta juga senantiasa terjaga dengan sistem yang ada, dengan kesadaran dari setiap pegawainya. Nah, harapan Ibu sendiri untuk KPKNL Purwakarta saat ini dan ke depan itu bagaimana Ibu? Ya, saya berharap dari Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, baik itu di internal kita maupun di eksternal kita ya, para stakeholder, seluruh pengguna layanan dari KPKNL Purwakarta untuk mendukung kami agar dapat melaksanakan tugas dengan integritas ini yang setinggi-tingginya sehingga kami bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan itu merupakan bagian dari kami membangun ZI BPPM seperti itu Mbak Siap Ratna. Ibu. Mungkin tema hari ini cukup ya Bu ya untuk edisi perdana. Terima kasih atas pencerahan Ibu. Untuk kami semua, Ibu senantiasa menjadi role model bagi kami para pegawai KPKNL Purwakarta Ibu. Terima kasih atas kehadiran Ibu di pagi hari ini. Mungkin demikian, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. KPKNL Purwakarta senantiasa lebih baik, bersih, akuntabel, inovatif, dan konsisten.